Assalamualaikum, gue Van dari Gadgetalk. Di video ini gue akan bahas pengalaman gue selama pakai Samsung S24 versi termurah. Dan menurut gue, Samsung S24 regular ini jadi yang paling menarik, apalagi setelah update software. Karena yang pertama pastinya harga pasti jauh lebih murah ya. Kalau dilihat dari harga official bisa beda 10 juta coy. Tapi seperti biasa, distributor ponsel pastinya jauh lebih murah. Garansi resmi pula. Dan selain harganya, pastinya dimensi HP ini tuh compact. Jadi pasti pegang dengan satu tangan, rasanya nyaman banget. Daily driver gue ada dua nih, satu compact, satunya yang gede. Dan kalau gue pribadi lebih nyaman pegang HP compact kayak gini, karena ya pasti pegang atau navigasi dengan satu tangan, kita masih bisa meraih bagian atas layarnya ini dengan lebih gampang. Atau contohnya gini deh, kalau misal kita tangan kiri lagi pegang makanan atau minuman atau sesuatu, dan tangan kanan lagi mau pegang HP, nah, kalau HP gede kan kalau kita mau meraih bagian atasnya itu sulit ya. Tapi karena HP compact, jadi kita bisa meraih bagian atas, ujung kanan atau kiri itu ya. Jadi lebih gampang dengan satu tangan. Gua juga suka banget sama desainnya. Makin simple tapi kelihatan lebih cakep. Layout kameranya nggak gede dan disusun di bawah, jadi kelihatan lebih minimalis. Pilihan warnanya juga ada banyak, dan kalau disuruh milih, gue bakalan pilih warna ini atau warna Onyx Black. Dan gue pribadi berharap kalau bodi belakang dan layar HP ini tuh dibuat sedikit lebih melengkung. Karena pas dipegang tuh jadi berasa lebih nyaman dan berasa jadi lebih tipis. Walaupun gitu, HP ini ringan banget, cuma 167 gram. Padahal udah pakai frame aluminium dan bodi kaca berlapis Gorilla Glass Victus 2 loh. Bagian depannya juga pakai Gorilla Glass Victus 2, dan seperti biasa, HP Samsung apalagi flagship, spek layarnya nggak main-main. LTPO AMOLED 2X, refresh rate 120Hz, 6,2 inch dan resolusi Full HD+. Walaupun ukuran layarnya nggak terlalu gede, tapi pas dipakai nonton masih enak kok. Apalagi pas lihat kualitas layarnya kayak gini. Wah, detailnya tajam, warna gonjreng, hitam pekat, speaker udah stereo, dan audio juga mantep. Asli, enak banget. Paling yang bikin beberapa orang kecewa tuh ada di pemilihan chipsetnya. Kenapa sih nggak ngikutin seri Ultra yang pakai Snapdragon juga? S24 dan S24 Plus pakai chipset Exynos 2400, RAM 8GB dan storage 512GB. Setelah gua pakai sekitar 1 mingguan, rasanya fine-fine aja sih. Scrolling, buka banyak aplikasi, berasa smooth tanpa kendala. Main game juga aman banget. PUBG Mobile bisa grafik smooth 90fps atau Ultra HD Ultra, dan hasilnya lancar tanpa kendala. Layarnya sensitif dan gyro juga aman. Lebih aman lagi pas main Mobile Legends. Gua pakai boost rank di grafik dan frame rate ultra, bener-bener nggak berasa nge-lag dan suhu tetap adem. Kecuali dipakai main di outdoor ya, barulah HP-nya berasa lebih hangat, walaupun nggak sampai di tahap panas banget gitu. Terus game yang paling wajib dicoba alias Genshin Impact bisa di grafik rata kanan 60fps dan lancar. Walaupun 10 menit doang sih, lebih dari 10 menit FPS-nya bakalan turun lagi atau naik lagi nanti karena ya HP-nya bakalan jaga suhu HP ini biar nggak terlalu tinggi. Jadi ya kalau memang kalian mau berencana untuk main Mobile Legends dan dalam jangkauan waktu yang lama, pastikan pakai fan cooler. Kalau dia dari specs juga pasti ada yang takut beli HP ini karena baterainya cuma 4000 mAh, yang sebenarnya bukan kapasitas baterai yang kecil ya. Tapi di tahun 2024, rata-rata HP tuh udah pakai baterai 5000 mAh, jadinya 4000 mAh tuh berasa lebih kecil ya. Walaupun di pemakaian gua pribadi ya bisa aja dipakai seharian. Gua pakai dengan pemakaian gua yang medium to heavy, lebih ke sosmed, ngewibu. Terus juga main game juga lumayan sering karena gue juga pusing Mobile Legends di sini. Bisa aja sih dapat screen on time sekitar 5 jam. Tapi ya kalau gak gaming ya seharusnya lebih dari itu. Jadi untuk baterai nggak usah worry lah. Kecuali kalau kalian memang heavy user banget. Jadilah lebih pas untuk ambil versi S24 Plus atau S24 Ultra. Walaupun harganya lebih mahal ya pastinya ya. Dan kalau misal kalian nggak heavy user ya, pakai HP ini ya sebenarnya udah bagus banget baterainya. Karena ya ini HP compact, jadi dapat screen on time 5 jam dengan pemakaian gaming menurut gua wajar banget. Yang bikin gua sebel tuh ada di chargingnya doang sih. Ini HP harganya 13 jutaan, tapi charging speed masih 25 watt gitu loh. Jadi untuk charge dari 0 sampai full tuh masih butuh waktu yang lama. Sekitar 1 jam 15 menit. Dan karena gua udah terbiasa pakai HP yang nge-charge dan nge-boot, pakai HP ini tuh lumayan ngebetein sih. Nah, kalau software pasti banyak banget yang suka. Asli, One UI 6.1 emang gokil sih. Dari segi fitur ada banyak banget, kustomisasi juga banyak, dan dari segi tampilan juga ikonik dan simple. Belum lagi Samsung janjiin update software sampai 7 tahun di HP ini. Pastinya bakalan lebih aman buat jangka panjang. Ditambah lagi tahun ini Samsung ngebanggain fitur Galaxy AI yang menurut gua sih ya nice to have ya. Fitur AI-nya ada banyak, kayak lebih gampang untuk cari tahu sesuatu, ngedit foto, sampai translate juga ada.
Tapi gue pribadi jarang banget pakai fitur Galaxy AI-nya. Jadi kalau misal kalian memang mau beli Samsung S24 karena Galaxy AI-nya, coba pikir-pikir lagi gitu. Kalau menurut gue pribadi, gue jarang pakai, tapi bisa jadi bakalan kepake banget buat kalian ya. Dan gue cuma nemu satu bug atau satu kekurangan di softwarenya. Pas gue main Mobile Legends lagi push rank tuh, tiba-tiba nongol notif kayak force close gitu. Ada pilihan wait atau close. Nah, gue tekanlah wait karena gue lagi push rank nih. Tiba-tiba setelah 10 detik nongol lagi wait atau close, gue pilih wait lagi karena lagi push rank. Ketiga kali nongol lagi, dan keempat gue coba deh gue cobain klik close gitu. Siapa tahu ya biasa aja. Ternyata gamenya ke close, terus juga UI awalnya juga rada ngehang sekitar 2 atau 3 detik, dan ya gue harus buka aplikasi Mobile Legends dan butuh beberapa waktu ya. Jadi gue akhirnya dikira AFK. Dan lumayan nge-BTS juga sih, walaupun selama gue pakai, gue cuma nerima bug kayak gitu tuh cuma 1 kali doang. Entah ini bug dari Mobile Legends-nya, atau dari Samsung-nya, atau entah gue lagi sial doang. Tapi untungnya tetap menang sih. Lanjut kita bahas kameranya. Sektor ini banyak penasaran karena dari segi resolusi dan sensor yang dipakai, S24 reguler sama S24 Ultra itu lumayan banyak beda nih. S24 pakai kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, telefoto 10 megapiksel, dan selfie 12 megapiksel. Kayak yang kalian lihat sekarang lah. Di kondisi pencahayaan yang cukup, ketiga lensanya bisa banget hasilin foto yang bagus khas flagship. Mau itu ultrawide, kamera utama, atau telefoto 3 kali zoom, ya detailnya pasti tajam. Dynamic range-nya dapet, kontras dan highlight-nya pas, warna sedikit di boost dari kondisi aslinya, dan skin tone tetap natural. Yang pasti, karena cuma kamera utamanya doang yang 50 megapiksel, jadinya tingkat ketajaman antar lensa kelihatan sedikit berbeda. Nah, untuk foto potret, gue suka banget. Soalnya bisa ngandalin lensa telefoto 3 kali zoomnya, jadi bisa bikin hasilnya kelihatan lebih cakep. Hasilnya pun tajam dan kelihatan bokehnya rapi. Saran dari gue, kalau mau foto potret, coba ganti blur strength-nya ke level 2 aja, biar lebih kelihatan natural. Sedangkan pas foto malam-malam, makin kelihatan nih lensa ultrawide dan telefotonya udah mulai keteteran. Walaupun masih di tahap yang oke sih. Paling cakep di lensa utamanya. Kita lihat tajam, noise-nya juga minim, processing-nya lebih berasa, dan overall udah cakep banget. Gue juga sempat bandingin sama Oppo Find X5 Pro yang beda 2 tahun lebih awal rilis dibanding S24. Hasilnya masih bisa dibilang head to head sih. Kadang lebih bagus di Samsung, kadang lebih bagus di Oppo. Ini video 4K 30 fps. Kalau ini ultrawide dulu ya, jadi lega banget, stabil. Sebenarnya bisa 8K, bisa lebih ya, tapi bisa switch lensa tuh di 4K 30 fps aja. Nah, ini lensa utama, masih detail lebih bagus, dan lensa tele kayak gini. Nah, gitu ya, cakep sih. Ini 3 kali zoom, dan kalau mau switch ke kamera depan bisa juga. Ini kayaknya Samsung doang, atau iPhone juga bisa kali ya. Tapi keren sih, bisa rekam video kamera belakang, langsung kamera depan juga, dan hasilnya kayak gini. Ini termasuk lebar ya. Tangan gua mentok ini masih lebar banget, dan kalau misal, nah dipakai jalan juga stabil. Mantap. So itu dia Samsung Galaxy S24 versi reguler. Menurut gua pribadi ya gampang banget buat rekomendasiin HP ini karena harga pastinya jauh lebih murah dibanding versi ultranya ya, dan udah bagus di hampir semua sektor nih HP. Build quality solid, dimensinya compact jadi enak banget dipakai dengan satu tangan. Layar nggak perlu ditanya lagi, Samsung mah udah sepuh. Performa juga bisa banget diandalin, software udah jadi favorit kebanyakan orang, dan dipakai jangka panjang juga HP ini bakalan aman banget. Karena yang pertama HP ini udah 5G, terus juga speknya udah flagship, pastinya bakalan ya ngebut ya. Terus juga yang ketiga, karena HP ini tuh kasih garansi software, garansi janji update software sampai 7 tahun. Makanya gampang banget buat rekomendasiin HP ini. Ditambah lagi fitur-fitur lainnya juga masih banyak, kayak udah support NFC, wireless charging, dan IP68 tahan air dan debu. Terlebih lagi buat kalian yang suka HP compact, pilihannya nggak sebanyak dulu, S24 udah paling bener. Walaupun pasti ada kurangnya juga, contohnya kayak di desain deh. Desainnya gue akui cakep, build quality-nya juga solid. Tapi kalau desainnya mirip sama Samsung Galaxy A15 yang harga 3 jutaan, ya kesel juga sih ya. Walaupun buat di belakangnya doang ya, bagian belakangnya doang yang mirip, bagian depan speknya masih beda. Nah, gue nggak tahu entah tim desainnya PW sama desain kayak gini atau tim desainnya lagi mager. Tapi ya kalau gue pribadi, kalau bisa gue saran ke tim Samsung, enakan seri S, seri M, seri A itu desainnya dibedain. Jadi nggak terlalu mirip lah sama versi murah gitu kan. Nah,
Kekurangan kedua menurut gua ada di charging speednya, karena HP ini HP belasan juta, masa iya charging speed cuma 25 watt gitu loh. HP 2 jutaan ada yang udah lebih ngebut loh. Jadi untuk alasan charging speed lambat biar HP-nya awet kayaknya udah terbantah deh, karena banyak kok HP yang charging speed yang ngebut tapi baterainya tetap awet gitu kan. Nah, dan ketiga, ini bukan kekurangan sih, tapi ya rada dimaklumin aja kenapa kameranya itu nggak yang bagus banget kayak S24 Ultra ya, karena ya pasti ada pembeda gitu. Samsung membedain biar kalau kalian mau yang versi maksimalnya kalian harus spend duit lebih untuk beli Samsung S24 Ultra. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar Galaxy S24, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan kalau seperti biasa, kalau kalian mau beli HP ini dengan lebih murah, pastinya di distributor ponsel, karena lumayan coy bedanya, beda sekitar 2 jutaan atau 1 jutaan nih kalau gue lihat ya. Linknya gue taruh di deskripsi, dan kalau mau support kita boleh banget subscribe. Dan ya, gue Farid, bye.